Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara menyediakan waktu untuk tetap bersekutu bersama Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Kami percaya dan kami berdoa Tuhan bisa menolong kita semuanya sesuai dengan cara Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk membuka satu bagian ayat Alkitab di dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ada dua sisi, yaitu sisi manusiawi dan sisi ilahi. Sisi manusiawi adalah keadaan yang sedang kita jalani di dunia pada saat ini. Kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Sedangkan sisi ilahi adalah bagian di dalam diri kita yang biasanya itu dipakai untuk memiliki hubungan dengan Sang Ilahi. Doa merupakan sisi ilahi di dalam sisi manusiawi kita. Doa adalah sisi ilahi di mana merupakan kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Ilahi yang ada di atas kita. Karena doa itu berada di dalam sisi ilahi yang ada di dalam sisi manusiawi kita, maka seringkali doa-doa yang kita naikkan itu ada banyak kelemahan-kelemahan, ada banyak keterbatasan-keterbatasan. Sisi ilahi memang ada di dalam diri kita, tetapi sisi manusiawi juga kita miliki di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau Bapak Ibu merasakan bahwa doa Bapak Ibu mungkin salah, doa Bapak Ibu mungkin tidak didengar oleh Tuhan, doa Bapak Ibu mungkin tidak sesuai, kita tidak perlu berkecil hati. Karena memang sisi ilahi itu ada di dalam sisi manusiawi kita. Ada dua hal kelemahan di dalam doa-doa kita yang biasanya kita panjatkan. Yang pertama, mengapa doa kita selalu ada kelemahan-kelemahannya? Karena, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu, bahkan 1 jam di depan kita setelah ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul ya saudara? Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan sedang membimbing skripsi mahasiswa, kemudian mahasiswa ini harus meneliti siswa-siswa Kristen di SMA di Kota Malang. Kita sudah atur waktu sedemikian rupa. Kemudian pada hari Jumat terakhir ketemu saya sampaikan, hari Senin kamu terjun ke lapangan ya, kamu datang ke sekolah-sekolah. Ternyata Senin pagi saudara mendapatkan kabar bahwa semua sekolah diliburkan. 3 hari kemudian saya tidak tahu, 1 minggu kemudian saya tidak tahu, bahkan 1 jam atau 5 menit di depan kita tidak tahu. Karena bukan kita yang pegang kendali. Itulah satu kelemahan di dalam doa kita.
Kelemahan kedua yang sering kita alami yaitu kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita ketika kita berdoa. Seringkali doa kita itu seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Ternyata yang diminta itu membahayakan. Oleh sebab itu orang tua akan bersikeras untuk tidak memberikannya. Sama halnya seorang anak kecil yang mengalami sakit penyakit, harus dibawa ke rumah sakit, harus opname, kemudian diinfus, dimasuki obat yang itu menyakitkan buat dia menangis meronta-ronta, tetapi seorang ayah akan membiarkan dokter melakukan itu, karena itu baik untuk anak ini. Ya saudara, seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga kadang kita bisa meminta sesuatu yang salah. Oleh sebab itu saudara, di dalam ayat 26, kemudian selanjutnya dikatakan di situ bagian selanjutnya bahwa dijelaskan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita untuk berdoa. Ya, karena kita punya kelemahan di dalam doa kita, maka Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Di dalam bahasa aslinya itu bukan hanya dituliskan di situ bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, ya. Ada penjelasan yang lebih dalam lagi di mana ketika Roh berdoa itu artinya Roh memohon dengan nafas yang sangat keras karena simpati. Roh Allah memohon dengan nafas yang sangat keras kepada Allah karena rasa simpati Roh itu kepada keadaan kita. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, dengan hal yang tidak kita mengerti, ternyata di situ ada Roh yang bersuara keras kepada Allah. Di dalam bagian itu dikatakan kalau bahasa Indonesianya, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biasanya kalau kita punya beban yang berat, kita tidak bisa berdoa, ya. Bisanya cuma menangis, mencucurkan air mata kepada Tuhan, tidak bisa berkata-kata. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini bahasa aslinya uma-umi, saudara. Ya. Jadi waktu kita berdoa secara uma-umi itu, biasanya ibu-ibu PKK yang suka uma-umi itu ya, waktu mencuci beras, aduh berasnya ini tinggal 1 kali masak, tidak ada uang lagi, Tuhan bagaimana ini anak-anak saya nanti untuk makan ya. Air keran dibuka untuk mencuci beras, ternyata derasnya sama dengan air mata ya. Kemudian di situ ibu ini berdoa dengan uma-umi itu tadi. Atau mungkin ada satu keluhan, ibu-ibu sambil nyuci baju, berpikir ini listrik belum dibayar, pakai uang apa untuk membayar. Jadi mencuci baju sambil uma-umi di situ. Biasanya bapak-bapak tidak terlalu menunjukkan uma-uminya. Iya, ibu-ibu PKK yang menunjukkan uma-uminya. Nah, tidak terkecuali juga anak muda. Banyak anak muda yang lulus pendidikan, lulus studi yang tinggi, kemudian ada cita-cita yang ingin dia raih. Kalau sudah lulus, saya ingin bekerja di tempat ini, saya mau sukses, saya mau berhasil. Ternyata setelah ada kondisi ini, pekerjaan sulit, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan mungkin ada banyak kaum muda yang mulai bergumul saat ini tentang masa depannya. Kaum muda seringkali uma-umi juga di hadapan Tuhan. Ada ibu-ibu yang juga uma-umi di hadapan Tuhan di kamarnya ketika anak mudanya pamit, "Ma, aku berangkat ya, mau kemana? Mau apel."
Mama, Umi, aduh anakku sudah tahu ada corona kok masih apel aja gitu. Nggak bisa diingatkan, nggak bisa dikasih tahu anak mudanya sehingga mamanya Umi di kamar. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata di dalam Umi kita itu ada permohonan keras yang naik kepada Bapa. Ada suara keras yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Bapa karena rasa simpati Roh itu kepada keadaan kita. Ada satu keprihatinan Roh Kudus yang disampaikan kepada Bapa karena Roh Kudus sangat tahu betul kondisi dan keadaan kita. Roh Kudus sangat tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah salah di dalam berdoa karena Roh dan Bapa adalah satu. Sehingga saudara, kalau kita sudah mengerti di bagian ayat 26 dan ayat 27 ini, maka kita bisa memahami di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu saudara dan saya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menolong sesuatu yang baik, sekalipun dengan cara yang tidak baik mungkin menurut kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik sekalipun dengan cara yang tidak baik menurut kita. Saudara, ketika kondisi COVID-19 ini tetap berlangsung terus, doa kita satu, apa? Segera berlalu, betul ya? Tetapi apakah ketika doa kita meminta COVID-19 ini segera berlalu, apakah itu yang terbaik untuk dunia ini? Apakah itu yang terbaik untuk kita? Apakah kita pernah berpikir ketika COVID-19 terus berjalan, terus merajalela, justru itu yang terbaik untuk keadaan bumi kita? Justru itu yang terbaik untuk keluarga kita. Justru itu yang terbaik untuk keadaan pekerjaan kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Saat ini ada banyak keluarga-keluarga yang mulai berkumpul, bersatu dengan keluarganya. Kemarin disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Di Jakarta polusi udara semakin menurun karena pembatasan. Allah bertanggung jawab dengan bumi kita. Allah bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Allah bertanggung jawab dengan keadaan kita. Oleh sebab itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sekalipun mungkin dengan cara-cara yang tidak baik menurut kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah bagaimana ketika seseorang mengalami kedukaan secara mendadak, misalnya tiba-tiba ditinggal oleh orang yang dikasihinya, tiba-tiba mengalami kecelakaan dan sebagainya, maka ada 5 fase yang akan dihadapi oleh seseorang yang mengalami kedukaan yang secara mendadak ini. Yang pertama, fase yang pertama, orang ini pasti menolak. Ah, bohong, ini kabar bohong, bukan ayahku yang meninggal. Ya. Yang kedua, ada fase marah. Setelah hal itu memang benar-benar terjadi, kemudian orang ini akan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Dan yang terakhir adalah fase berserah ketika semua keadaan tidak berubah. Menyerahkan semua kendali di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi saat ini, kita berada pada fase berapa? Memang kondisi ini masih 1-2 bulan kita lalui. Apakah kita masih berada di dalam fase penolakan itu?
Ataukah kita berada pada fase marah, fase yang kedua? Kenapa Tuhan saya harus di PHK? Kenapa Tuhan saya harus tidak punya pekerjaan? Kenapa Tuhan penghasilan saya harus berkurang? Kenapa Tuhan saya harus mengalami sakit ini? Wajar saudara, karena ini masih baru awal kita hadapi. Kita mungkin masih belum masuk kepada fase kelima, yaitu fase berserah kepada Tuhan. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita mengetahui di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti semua ini berada di dalam kontrol dan kendali Allah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu risau yang berlebihan, tetapi mari kita tetap tinggal tenang di dalam janji Allah. Satu ayat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan dalam kondisi saat ini jauh lebih baik daripada kita gelisah usaha sana sini yang ternyata akhirnya itu sia-sia. Saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Allah Sang Ilahi itu. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah mencelakakan kita. Amin.